Menghadapi kehidupan seringkali terasa seperti menjelajahi hutan belantara. Jalannya tidak jelas, dan setiap langkah yang diambil, ada kemungkinan tersandung dan jatuh. Kemudian, kita akan berhenti sejenak, dan ada rasa ragu apakah harus melanjutkan jalan ini. Memang akan jauh lebih mudah untuk tetap berada di tempat yang sudah kita kenal, dan tahu dengan baik bagaimana bertahan hidup di tempat itu, meskipun tempat itu penuh dengan bayangan. Tetapi bagaimana jika satu-satunya cara untuk mencapai cahaya baru adalah dengan melewati apa yang disebut sebagai malam gelap jiwa? Malam gelap jiwa bukan hanya metafora puisi, tetapi adalah frase yang awalnya digunakan oleh Saint Yohanes dari Salib, seorang mistikus Spanyol, untuk menggambarkan tahap perkembangan spiritual di mana semua keyakinan runtuh, yang kemudian memberikan ruang bagi pertumbuhan baru. Sementara asal-usulnya berakar dalam spiritualitas, konsep ini telah berkembang menjadi psikologi dan pengembangan pribadi. Intinya tetap sama, itu adalah perjalanan transformasi, sebuah terowongan metaforis yang membawa Anda dari kehidupan yang terbatas, menjadi kehidupan yang penuh dengan kebebasan dan pemahaman yang lebih besar. Mengapa begitu sulit untuk melewati terowongan ini? Seringkali, ketakutan kita bertindak seperti penjaga gerbang, takut akan perubahan, takut akan sesuatu yang tidak diketahui, takut kehilangan apa yang kita miliki, meskipun apa yang kita miliki sekarang tidak membuat kita bahagia. Pikiran kita membuat cerita, mengatakan bahwa kita tidak cukup kuat, tidak cukup bijaksana, atau tidak siap. Kita meyakinkan diri sendiri bahwa penderitaannya tetap sama dengan penderitaan ketika mengambil jalan transformasi. Tetapi apakah benar begitu? Dalam hal ini, dan jangan lupakan peran masyarakat. Budaya kita pada umumnya tidak menyukai kegelapan. Kita diajari untuk mencari kesenangan, menghindari penderitaan, tinggal di ruangan yang terang, baik mengartikannya secara harafiah maupun metaforis. Tetapi cahaya hanyalah ada pada satu sisi koin. Tanpa kegelapan, bagaimana Anda bisa melihat bintang? Itu bukan musuh, itu adalah perjalanan yang diperlukan, sebuah wadah di mana diri lama Anda akan dibongkar, sehingga versi baru yang lebih selaras dengan Anda dapat muncul. Jika Anda merasa terjebak, tercekik, atau bahkan lumpuh, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya bersedia menjelajahi lanskap batin saya untuk menghadapi ketakutan, penyesalan, dan masalah yang belum terselesaikan demi masa depan yang lebih cerah? Ini mungkin terasa seolah-olah Anda sedang menjalani perjalanan sulit tanpa adanya jaminan kesuksesan. Dan Anda benar. Tetapi apa yang mungkin Anda temukan begitu Anda mencapai sisi lain adalah kehidupan di mana udaranya lebih segar, langitnya lebih cerah, dan kemampuan Anda sendiri jauh lebih berkembang. Mari kita lihat pada konsep integrasi primitif, di mana adalah sebuah keadaan di mana Anda sebenarnya hanya berada dalam mode otomatis. Anda mengikuti norma-norma sosial dan dorongan biologis tanpa mempertanyakannya. Ini seperti Anda adalah karakter dalam cerita yang ditulis orang lain. Anda bukan penulis kehidupan Anda sendiri, setidaknya tidak sepenuhnya. Dalam keadaan ini, mudah untuk merasa terjebak karena Anda tidak menggali lebih dalam siapa diri Anda sebenarnya, atau apa yang sebenarnya Anda inginkan. Sekarang pertimbangkan teori disintegrasi positif sebagai pergeseran dari otomatis ke kontrol manual. Ini adalah kerangka pikiran mental yang mendorong untuk meruntuhkan keyakinan, nilai, dan identitas Anda yang ada, untuk membangun kembali versi yang lebih autentik dari diri Anda. Proses ini bukanlah hal yang negatif. Anggap saja seperti meruntuhkan bangunan yang sudah tua, untuk membangun yang lebih stabil dan lebih besar sebagai gantinya. Proses ini memungkinkan Anda memilih aspek-aspek yang selaras dengan Anda dan membuang yang tidak sejalan, membuat Anda lebih dekat dengan diri sejati Anda. Konsep ini sejalan dengan medan titik nol dalam fisika kuantum, sebuah ruang dengan semua kemungkinan di dalamnya. Ketika partikel-partikel terurai ke dalam medan ini,
Mereka memiliki potensi untuk muncul kembali dalam bentuk dan keadaan yang berbeda. Demikian juga, disintegrasi positif seperti memasuki medan Anda sendiri, yang memiliki kemungkinan tak terbatas. Ini tentang menghilangkan pola-pola lama untuk mengizinkan konfigurasi baru, yang lebih selaras dengan diri Anda. Jadi, setelah kita telah melihat bagaimana Anda dapat beralih dari keadaan terjebak dalam siklus, menjadi versi diri yang lebih dinamis dan evolusioner. Tetapi adakah cara praktis untuk melakukannya? Bagaimana untuk menghadapi malam gelap jiwa, terutama ketika Anda merasa dilumpuhkan oleh keraguan-raguan dan ketakutan? 1. Emosi adalah hal yang mencerminkan kenyataan. Penting untuk diingat bahwa emosi kita, meskipun menarik, bukanlah penentu kebenaran akhir. Dalam tradisi Stoik, Epictetus dengan bijak mengatakan, kita tidak bisa memilih keadaan eksternal kita, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Itulah kekuatan yang diberikan oleh latihan ini kepada kita, yaitu kemampuan untuk memilih respon kita, dan tidak terpengaruh oleh emosi kita. Dalam latihan ini, bayangkan emosi Anda sebagai aktor di atas panggung. Sama seperti aktor yang sedang memainkan perannya, tetapi bukan keseluruhan dramanya. Emosi Anda juga memiliki perannya tersendiri, tetapi bukan keseluruhan keberadaan Anda. Setiap aktor memiliki dialog, kecenderungan, dan bahkan kostum. Tetapi setelah tirai panggungnya tertutup, aktor tersebut meninggalkan panggung, membiarkan emosi yang berbeda menjadi sorotan. Panggungnya tetap ada, tapi aktornya telah berganti. Dengan menerapkan kompartementalisasi emosional, sebuah konsep yang awalnya dikemukakan oleh Sigmund Freud, Anda sebenarnya sedang menciptakan ruang ganti psikologis untuk setiap aktor emosional. Anda dapat berinteraksi dengannya, memahami naskahnya, dan bahkan memodifikasinya. Anda menjadi sutradara drama emosional Anda, memilih kapan seorang aktor bisa tinggal, dan kapan saatnya bagi mereka untuk keluar. Proses ini memungkinkan Anda mengidentifikasi pemicu, dan menenangkan intensitas emosional, sehingga memberikan ruang bagi pengambilan keputusan yang lebih rasional. Ini adalah strategi yang efektif, karena mengisolasi gejolak emosional dari ketenangan kognitif, membantu Anda menghadapi situasi kompleks tanpa kabut emosional mengaburkan penilaian Anda. Dengan menyadari pada emosi-emosi ini, dan mengakui keberadaan mereka yang sementara, Anda mengingat seperti yang diajarkan Stoik kepada kita, bahwa Anda bukanlah boneka yang dikendalikan oleh rangkaian emosi. Sebaliknya, Anda adalah orang yang memiliki kekuatan untuk memutuskan benang-benang emosi itu dan bergerak bebas. Tindakan menyadari dan memahami emosi ini memungkinkan Anda merespons tantangan hidup lebih baik daripada bereaksi secara impulsif. Ini adalah alat yang membawa Anda satu langkah lebih dekat untuk menghadapi malam gelap jiwa Anda. Kedua, terapi naratif. Suara di dalam kepala Anda seringkali terasa seperti kritikus yang tidak pernah berhenti. Tetapi bagaimana jika suara itu bisa menjadi teman yang mendukung? Terapi naratif dapat membantu Anda mengubah cerita yang Anda katakan pada diri sendiri, mengubah kritikus internal itu menjadi pendukung. Proses ini mendorong Anda untuk menulis ulang dialog internal yang membentuk persepsi diri Anda, dan pada akhirnya membentuk kehidupan Anda. Inilah cara Anda melakukannya. Ambil langkah mundur, dan lepaskan harga diri Anda dari kesalahan yang telah Anda buat, atau masalah yang telah Anda hadapi. Ubahlah bahasa yang Anda gunakan. Daripada berpikir, saya mengalami kegagalan, tetapi pikirkan, saya gagal dalam tugas ini, tetapi itu tidak menentukan saya. Saya bisa belajar dan berkembang. Ciptakan perpustakaan mental dari keberhasilan dan momen-momen bahagia Anda. Setiap kali Anda meragukan nilai atau kemampuan Anda, gunakan cara menulis ulang narasi Anda. Jika Anda pikir Anda tidak pandai dalam hubungan, ingatlah saat-saat Anda pernah menjadi teman yang baik,
saudara yang penuh perhatian, atau pasangan yang penuh kasih. Tindakan mengingat kembali kejadian-kejadian yang baik ini mengkondisikan kembali pikiran Anda dan menantang keyakinan negatif tersebut. Tuliskan pikiran Anda. Ini memberi Anda pandangan konkret tentang apa yang mengganggu Anda dan memungkinkan Anda untuk menganalisisnya secara lebih rasional. Seiring waktu, Anda akan mulai melihat pola dan pemicu yang dapat Anda atasi. Selain itu, menulis jurnal berfungsi sebagai catatan kemajuan Anda, menunjukkan seberapa jauh kemajuan Anda dalam menulis ulang narasi Anda. Setelah mengidentifikasi pikiran negatif, tuliskan versi yang lebih konstruktif di sampingnya. Melihat sisi positif secara tertulis bisa menambah bobot pikiran Anda. Gunakan frasa positif sederhana untuk menegaskan nilai dan potensi Anda. Ucapkan narasi positif Anda dengan lantang kepada diri sendiri. Ini berfungsi sebagai pengingat yang bisa meredam obrolan pikiran yang negatif. Dengan menulis ulang narasi, Anda lebih mampu mengatasi stres dan menghadapi tantangan hidup. Anda menjadi lebih selaras dengan emosi Anda, yang akan membantu dalam hubungan interpersonal dan dengan diri sendiri. Ketiga, penerjemah perasaan. Latihan penerjemah perasaan bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk memahami emosi yang membingungkan dan emosi yang muncul begitu saja. Anda tahu hal-hal yang membuat Anda merasa terjebak atau tidak nyaman, tetapi sulit untuk diketahui. Latihan ini adalah cara untuk berhenti sejenak, menggali lebih dalam, dan menerjemahkan apa yang sebenarnya Anda rasakan ke dalam istilah-istilah yang dapat dimengerti. Jadi, bagaimana caranya? Langkah pertama untuk menentukan apa yang Anda rasakan adalah dengan identifikasi perasaan. Apakah sedih, marah, atau cemas? Terjemahkan menjadi sebuah pernyataan. Sekarang, ambil emosi itu dan terjemahkan menjadi pernyataan yang jelas, yang mengidentifikasi mengapa Anda merasa seperti ini. Daripada mengatakan, "Saya merasa sedih," Anda bisa mengatakan, "Saya merasa sedih karena saya melewatkan panggilan dari seorang teman, dan sekarang saya rasa mereka akan marah pada saya." Gali lebih dalam. Terkadang jawaban pertama kita bukanlah keseluruhan cerita. Tanyakan pada diri sendiri, apakah benar begitu? Apakah ada sesuatu yang lain? Mungkin kesedihan Anda tidak hanya tentang panggilan yang terlewat, mungkin itu tentang pola di mana Anda merasa terus-menerus mengecewakan orang lain. Sekarang, setelah Anda mengidentifikasi akar masalahnya, apa yang bisa Anda lakukan? Jika Anda cemas tentang sebuah pertemuan, bisakah Anda meluangkan waktu untuk mempersiapkan diri? Jika Anda sedih dengan suatu hubungan, apakah sudah saatnya untuk berbicara terus terang dengan orang tersebut? Katakanlah Anda sedang merasa cemas. Pertama, Anda mengidentifikasi emosi kecemasan itu. Selanjutnya, terjemahkan. Saya merasa cemas karena saya memiliki tumpukan tagihan yang belum dibayar, dan saya tidak tahu bagaimana cara mengelolanya. Kemudian, gali sedikit lebih dalam. Apakah hanya masalah tagihan? Ataukah ini masalah yang lebih besar tentang pendekatan Anda terhadap keuangan? Terakhir, putuskan langkah apa yang akan diambil. Mungkin seperti membuat anggaran, atau konsultasi dengan penasihat keuangan. Memahami perasaan Anda melalui latihan ini memiliki manfaatnya tersendiri. Proses sederhana namun transformatif ini memberi Anda rasa jelas yang menembus kabut emosional, dan memberdayakan Anda untuk mendapatkan kembali kendali atas narasi hidup Anda. Dan yang paling menenangkan, hanya dengan mengungkapkan apa yang Anda rasakan bisa langsung menimbulkan rasa lega, seperti melepaskan napas yang Anda tahan tanpa disadari. Manfaat-manfaat ini membuat usaha Anda lebih dari sepadan. Ubah kebingungan emosional menjadi jalan menuju perubahan yang dapat ditindaklanjuti, dan memberikan kedamaian pikiran.
Perjalanan melalui malam gelap jiwa adalah proses yang mengganggu namun transformatif. Ketika Anda mencapai titik terendah, mungkin terasa seperti rintangan yang tidak terlampaui, tetapi sebenarnya itu adalah undangan untuk pertumbuhan yang mendalam. Kemunduran ini bukan sekedar kemerosotan, ini merupakan katalisator yang mendalam untuk pembaharuan, yang mendorong Anda untuk menghadapi diri Anda yang paling sejati. Ini memaksa Anda untuk membongkar identitas Anda, dan untuk membangun kembali dalam bentuk yang lebih autentik. Menghadapi perjalanan ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari peristiwa pemicu awal yang membuat Anda keluar dari zona nyaman, hingga perasaan kehilangan dan ketidakberdayaan yang mendalam. Pengalaman itu mungkin mengisolasi Anda, membuat Anda mati rasa, atau bahkan mengorbankan hubungan Anda. Namun, ketika Anda berada di titik terendah Anda, potensi untuk transformasi adalah yang tertinggi. Proses ini pada akhirnya akan menuntun Anda untuk sadar akan kebenaran terdalam. Kesadaran yang muncul ini tidaklah mudah, seringkali datang dengan gejala emosional dan fisik yang memerlukan perhatian. Pada akhirnya, malam gelap jiwa mengubah penderitaan Anda menjadi kebijaksanaan, mengganti kebiasaan dan pandangan dunia yang lama dengan tujuan dan belas kasih yang diperbarui. Meskipun perjalanan ini sulit, itu juga merupakan kesempatan untuk melepaskan apa yang tidak lagi melayani Anda, memungkinkan Anda untuk hidup lebih autentik. Sekian untuk video kali ini. Jika Anda sedang mengalami malam gelap jiwa, saya doakan Anda bisa melewatinya dengan lancar dan mudah. Terima kasih sudah menonton.